adik-adik udah sarapan dong di rumah. Iya, Nah, kalau dari sarapan, pasti semangat dong memuji muliakan nama Tuhan ya. Iya. Nah, kalau udah sarapan, adik-adik udah pada pakai baju belum nih, baju yang rapi. Nah, kita kan memuji muliakan nama Tuhan, jadi adik-adik harus pakai baju yang rapi, oke? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita fokus memuji muliakan nama Tuhan. Yuk kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, kita udah berdoa. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau menyanyi lagu apa nih, Bang? Ku daki-daki. Jangan lupa ya gerakannya adik-adik. Gerakannya ya. Musik Bang. Kita harus satukan doa ya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kehidupan kami Tuhan. Lagi Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kami di sini melakukan ibadah sekolah minggu Tuhan. Walaupun kami hanya di rumah Tuhan ibadah Tuhan, kami tetap semangat Tuhan memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan berkatilah keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Lindungan kami semua Tuhan dari segala penyakit yang ada di dunia ini Tuhan, agar kami dapat praktis kembali dan bisa memuji muliakan nama Tuhan dengan ke gereja Tuhan, berkumpul bersama teman-teman kami Tuhan, karena kami rindu Tuhan untuk sekolah minggu bersama di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian lagi pada Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu apa nih Bang? Kita nyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Oke. Tapi sebelum itu yuk kita bangkit berdiri dulu. Pasukan Kristus siap. Musik Abang. Oke, tangan adik-adik.
adik-adik? Jangan lupa ibaratkan adik-adik. Oke, yuk. Musik kawan. Kita berdoa. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau selalu memberkati kami, melindungi kami, dan selalu memberikan berkat-berkat yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan yang membimbing kami dalam ibadah ini melalui Roh Kudus, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, apakah kalian mengenal pohon? Tentu adik-adik semuanya pasti mengenal
pohon. Mengapa sebuah pohon dapat berdiri teguh atau berdiri tegak, terutama di saat badai datang? Mengapa pohon bisa kuat berdiri tegak, berdiri teguh, sekalipun pohon mengalami pergantian musim, mengalami perubahan situasi dan kondisi yang dihadapinya setiap waktu? Tentu adik-adik, itu karena pohon memiliki akar yang kuat. Coba kalian bayangkan adik-adik sekolah minggu, kalau misalnya sebuah pohon tidak memiliki akar, tentu pohon itu tidak dapat berdiri teguh, tidak dapat berdiri tegak, terutama di saat datang badai menerjang pohon itu. Atau coba kalian bayangkan adik-adik, jika ada sebuah pohon tetapi akarnya sangat rapuh, akarnya tidak kuat, tentu juga pohon itu tidak dapat tumbuh dengan baik, tidak dapat berdiri tegak, terutama di saat datang badai menerjang pohon itu. Jadi pohon itu bisa bertumbuh dengan baik, bisa berdiri dengan tegak, menghasilkan buah, dan pohon itu dapat menghadapi badai karena pohon itu memiliki akar yang kuat yang menancap di dalam tanah. Adik-adik sekolah minggu, hidup kita manusia ini juga seperti pohon itu. Bagaimana bisa manusia dapat berbuah dalam hidupnya, dapat menghadapi situasi dan kondisi yang berubah-ubah dalam hidupnya? Terkadang manusia itu menghadapi duka cita, atau badai kehidupan datang menerjang kehidupan manusia. Terkadang manusia itu tertawa, bersuka cita. Situasi dan kondisi yang kita hadapi selalu berubah-ubah. Apa yang menjadi kekuatan kita supaya kita dapat berdiri teguh ketika kita menghadapi banyak badai kehidupan? Ketika kita terkadang sakit, ketika kita saat ini juga menghadapi penyebaran virus corona, ketika kita menghadapi banyak kesulitan dan lain-lainnya. Tentu manusia itu membutuhkan iman yang kuat. Iman seseorang itulah yang menentukan kuat tidaknya dia menghadapi kehidupan ini. Iman itu seperti akar pohon dalam kehidupan kita. Semakin kuat iman kita, semakin kita kuat menghadapi badai yang datang dalam kehidupan kita. Semakin kita kuat menghadapi situasi dan kondisi yang berubah-ubah di dalam kehidupan kita, secara khusus dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah, pertanyaannya adik-adik, bagaimana supaya iman kita itu terus bertumbuh? Bagaimana supaya iman kita itu terus dapat
semakin teguh di dalam kehidupan kita. Disitulah adik-adik pentingnya kita selalu membaca kitab suci, yaitu Alkitab. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itulah iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat, sehingga kita bisa berdiri teguh menghadapi apapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada nyanyian sekolah minggu yang mengatakan, baca kitab suci dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan itulah iman kita terus bertumbuh. Itulah yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius. Timotius sudah mengenal dan mempelajari, membaca, merenungkan firman Tuhan yang ada di Alkitab sejak dia kecil. Dan dia menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah salah satu adik-adik sekolah minggu manfaat atau kegunaan mengapa kita penting setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di dalam nats khotbah kita tadi dikatakan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu juga bermanfaat bagi kita untuk menyatakan kesalahan, mengajar kita sehingga kita dapat mengenali kesalahan kita dan memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki sikap kita. Dan melalui firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab itu jugalah Tuhan mendidik kita dalam kebenaran, supaya kita hidup dalam kebenaran. Dan melalui didikan itulah kita diperlengkapi Tuhan untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Timotius, dia sudah berakar di dalam iman kepada Yesus Kristus melalui pembacaan firman Tuhan. Dan Tuhan membentuk pribadi Timotius itu menjadi seorang pribadi untuk melayani Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan itulah Timotius diperlengkapi untuk pelayanan bagi Tuhan. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, rajinlah membaca firman Tuhan, rajinlah merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan dan menjadi kekuatan bagi kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, selalulah bertumbuh di dalam firman Tuhan. Melalui kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, iman kita juga akan bertumbuh dan kita diperlengkapi menjadi pelayan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan memanggil kami agar selalu hidup di dalam firman-Mu, membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami semakin kuat dan teguh, terutama ketika kami menghadapi kesulitan dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru kami, memberkati pemerintah kami, memberkati setiap saudara-saudara kami. Demikian juga kami Tuhan, anak-anak di sekolah minggu, berkatilah kami supaya kami menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi orang tua, berkat bagi gereja, berkat bagi bangsa kami.
Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Yuk siapin dulu yuk persembahannya di tangan kanan. Tangan kanan ya adik-adik. Disiapkan ya. Oke, sambil buka buku ini nomor 519. Musik apa? Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tetaplah semangat memuji Tuhan dan belajar di rumah. Terima kasih.